Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan mengenai putra Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau Abdullah bin Umar terkenal dengan sebutan Ibnu Umar ya, putra Umar ya. Sebenarnya putra Khalifah Umar itu ada beberapa ya, tapi yang terkenal adalah memang Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini. Seperti kita ketahui bersama, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah ya, seorang pemimpin penerus Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar ini menjabat khalifah sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahunan lah. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar ini menjabat khalifah dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Salah satu putra Khalifah Umar adalah Abdullah bin Umar yang umurnya cukup lama ya hidupnya ya. Beliau mengalami zaman Nabi Muhammad SAW selama mungkin sekitar 20 tahun ya hidupnya, dari masa kecil sampai remaja atau pemuda. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau mengalami Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ayahnya sendiri, kemudian Khalifah pengganti Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaitu Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Khalifah Utsman wafat 12 tahun kemudian setelah menjabat, lalu Khalifah Ali ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian Khalifah-Khalifah 4 ini berlalu setelah 30 tahun wafat Nabi Muhammad SAW. Lalu bergantilah menjadi raja-raja ya dari kalangan Banu atau keluarga besar Umayyah dan seterusnya. Yang ini saya soroti ialah pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wafat ya. Dan beliau wafat karena ada pemberontakan dari kalangan mereka yang sebagian tokohnya adalah mu'alaf ya, yang baru masuk Islam beberapa tahun, memanfaatkan orang-orang yang kecewa dengan Khalifah Utsman atau merasa terzalimi ya. Walaupun sebenarnya data-data sejarah membuktikan yang zalim ini adalah para pemberontak tersebut. Setelah wafatnya Khalifah Utsman karena pemberontakan, keadaan umat Islam sangat krisis ya, sangat kacau sekali. Karena terjadi kontroversi yang sangat luar biasa dalam beberapa soal. Misalnya cara menangani pemberontak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara atau siapa yang dipilih untuk menjadi khalifah pengganti Khalifah Utsman gitu kan. Sebagian berpandangan nunggu penghukuman dulu terhadap para pemberontak. Sebagian berpandangan kesahan khalifah harus mayoritas dari berbagai daerah ya. Dan seterusnya ya. Namun yang terjadi adalah mayoritas umat Islam di kota Madinah, ibu kota waktu itu, menyetujui Sayyidina Ali ya, radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah ya. Dan para pemberontak yang dulu mengkritik Sayyidina Utsman itu memencar ke berbagai golongan. Di antaranya mereka ada yang mendekati kelompoknya Siti Aisyah ya, yang
masih belum menerima ya pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman dan ingin mereka dihukum. Namun dari kalangan pemberontak ini cukup cerdik ya, dari antara mereka yang tidak dikenal sebagai kalangan yang terlibat pemberontakan itu mendekati kelompoknya Siti Aisyah. Sebagian lagi mendekati kelompoknya Muawiyah ya. Kelompoknya Muawiyah ini kelompok yang termasuk belum bisa menerima pemilihan Khalifah Ali ya sebagai pengganti Khalifah Utsman. Karena mereka berpandangan penyelesaian yang harus segera dilaksanakan adalah penghukuman terhadap para pemberontak. Sementara sebagian pemberontak itu menempel atau mendukung Khalifah Ali ya, atau menyatakan mendukung Khalifah Ali ya. Yang diantara tujuan mereka ialah untuk mencari perlindungan ya. Sehingga dengan demikian keadaan umat Islam sangat kacau sekali. Sedangkan Khalifah Ali sendiri berpandangan kisos atau penghukuman terhadap para pemberontak yang terlibat pembunuhan itu ditunda dulu sampai keadaan stabil atau aman ya. Dan beliau memprioritaskan pengembalian ya rombongan-rombongan pemberontak supaya kembali kepada kabilahnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, biar ibu kota itu suasananya aman gitu kan. Namun seperti kita ketahui bersama, kelompok yang menginginkan penghukuman terhadap beberapa pembunuh Khalifah Utsman itu mengejar rombongan pemberontak yang terlibat pembunuhan Khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman, yang mana mereka ada di Basrah, Kufah dan sebagainya. Jadi rombongannya Siti Aisyah memburu mereka sampai ke Kufah dan Basrah, karena kebanyakan atau sebagian pemberontak itu asalnya dari kota itu ya. Sementara dari pihak Khalifah Ali ya, yang menggantikan Khalifah Utsman, berpandangan itu belum masanya ya penghukuman terhadap para kriminal yang membunuh Khalifah Utsman. Bukan waktunya, karena waktu prioritas yang ingin beliau kedepankan adalah kestabilan negara, persatuan seluruh daerah agar bersatu dalam satu pimpinan gitu kan. Karena beberapa daerah amir-amirnya itu belum baiat atau belum menyatakan setuju kepada Khalifah Ali ya, yang menggantikan Khalifah Utsman. Dan tokohnya adalah yang paling depan adalah Muawiyah ya, di Damaskus ya, Suriah sekarang ya. Dan ini mempengaruhi daerah-daerah lain juga kayak Mesir kan. Itu termasuk kelompok yang belum mau ya bersedia baiat kepada Khalifah Ali. Kemudian beberapa orang di Madinah yang termasuk tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW juga menahan diri untuk memihak berbagai golongan yang menonjol ya dalam masa krisis tersebut. Krisis setelah kewafatan Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu secara terzalimi karena dibunuh oleh kalangan pemberontak. Nah, tokoh sahabat yang belum bersedia baiat atau belum bersedia memihak salah satu pihak ialah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Nah, kajian kita pada hari ini ialah alasan apa yang mendasari beliau, yaitu Ibnu Umar, bersikap menahan diri, cenderung atau mendekati berbagai pihak yang ada pada masa krisis tersebut. Pada kesempatan hari ini saya ingin membacakan kajian dari Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ya. Salah satu khalifah Ahmadiyah yang kedua ya, yang mana salah satu khalifah Ahmadiyah dan dalam urutan yang kedua ya, setelah Maulana Hakim Nuruddin ya. Jadi beliau menulis sebagai berikut.
Ada orang di masa itu ya, di masa terjadinya pertentangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, ada orang yang datang kepada Abdullah bin Umar dan bertanya, "Mengapa Anda tidak ikut serta dalam pertempuran-pertempuran di masa Khalifah Ali? Padahal di dalam Al-Quran secara jelas tertulis, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah." Kemudian Ibnu Umar menjawab bahwa saya melakukan hal ini karena memang Rasulullah SAW telah bersabda sedemikian rupa ya. Beliau kemudian menjelaskan bahwa mengenai ayat yang telah Anda bacakan tadi, yaitu perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, sebenarnya kami telah melaksanakan perintah ini di masa Nabi Muhammad SAW, tatkala Islam saat itu masih sangat sedikit orangnya ya, orang-orang Islam. Dan umat Islam saat itu dalam keadaan diuji ya, karena keyakinan mereka. Jadi tatkala itu orang-orang Islam sampai dimusuhi ya, sampai-sampai dirundung ya, dibully, bahkan dibunuh ya. Lalu kemudian Islam pun telah tersebar dan tidak ada seorang pun kini yang ditimpa ujian karena menjadi Islam ya. Jadi teks Arab dari jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar yang tercantum dalam Sahih Bukhari, kitab tafsir Al-Quran, surah Al-Baqarah ya, 1993 ya. Itu kata-kata Abdullah bin Umar ialah, fa'alna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanal islamu qalilan fa kana ar-rajulu yuftanu fi dinihi imma qataluhu wa imma yu'adzibunahu hatta kasural islamu falam takun fitnah. Jadi penjelasan dari Abdullah bin Umar ialah peperangan-peperangan itu dibolehkan kalau memang orang menjadi Islam itu mengalami fitnah ya, ujian, dirundung, dibully sampai dibunuh, baru boleh mempertahankan diri lewat peperangan. Namun ketika orang menjadi Muslim dan orang sudah mayoritas, lalu tidak ada lagi fitnah dengan menjadi orang Islam, tidak ada permusuhan yang membuat mereka menjadi terbunuh, maka melakukan peperangan pada masa itu, pada masa aman seperti itu adalah tidak sesuai ya dengan ajaran Al-Quran. Ini adalah tafsiran dari Abdullah bin Umar yang bisa dilihat dalam kitab hadis Sahih Bukhari, kitab tafsir Al-Quran ya, surah Al-Baqarah. Hal ini berarti ya, bahwa dahulu pada masa-masa Islam, orang-orang Islam masih sedikit, terjadi peperangan memang. Hal itu karena umat Islam itu dipaksa ya. Dipaksa oleh mereka yang memusuhi mereka ya. Dipaksa oleh mereka yang memusuhi untuk pindah agama ya. Untuk tidak boleh menjadi muslim ya. Dan pemaksaan oleh orang-orang musyrik kepada orang-orang Islam ini dengan kekerasan ya. Dengan perundungan, dengan upaya pembunuhan, bahkan terjadi pembunuhan juga. Sehingga dalam kondisi itu umat Islam yang jumlahnya lebih sedikit terpaksa melawan ya, orang-orang yang ingin memaksa mereka tidak berkeyakinan Islam ya, atau melarang mereka beragama Islam atau memilih Islam sebagai agama. Jadi itu masa dulu kata Abdullah bin Umar ya. Tapi kini ya, di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah
Utsman dan Khalifah Ali, itu Islam udah demikian rupa kuat ya. Umat Islam demikian rupa kuat. Kalaupun ada pertentangan, itu hanya masalah-masalah pendapat ya, pendapat tertentu aja gitu. Jadi karena hal inilah saya, yaitu Abdullah bin Umar, merasa tidak perlu ikut dalam peperangan-peperangan terkait Khalifah Ali dengan Amir Muawiyah. Saya kira demikianlah pandangan dari, dalam hal ini saya tidak tidak sedang menyalahkan atau membenarkan pendapat Abdullah bin Umar yang memilih netral ya ketika terjadi pertentangan antara pimpinan-pimpinan umat Islam ya. Saya tidak membenarkan beliau atau mendukung beliau. Saya juga tidak sedang mengkritik beliau. Jadi dalam hal ini saya sedang menjelaskan dasar-dasar pandangan golongan beberapa tokoh sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ketika umat Islam sudah kokoh dalam sosial politiknya dan kemudian terjadi pertentangan di antara beberapa pimpinan Islam, pimpinan umat Islam, mereka cenderung bersifat netral. Jadi saya sedang menjelaskan alasan mereka bersifat netral atau menahan diri memihak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.